ketika Anda mengatakan Anda adalah hamba Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Tuhan yang Anda sembah itu ada unsur manusianya? Tuhan, dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Biar gak bodoh terus ya. Dengar saya dulu. Dengar. Saya menyembah Yesus Tuhan? yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apa masalahnya apa? Berarti pada sembahan Anda, ada unsur kemanusiaan, betul? Jelas ada. Lalu apa? Kenapa? Oh, berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Karena sesembahan saya adalah logos ilahi, 100% Allah, 100% manusia. Ya jelas ada, tapi tidak seperti yang sebodoh yang Anda katakan. Logos ilahi yang 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu. Saya tidak sembah manusia saja. Anda sembah saya tidak sembah manusia saja. Saya tidak sembah manusia saja. Itu hanya kebodohan Anda yang mengatakan demikian. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Itu hanya kebodohan Suma yang mengatakan demikian. Bapak yang pintar, yang S3, berarti Bapak menyembah 100% manusia juga. Kamu bodoh memang, nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, lalu kamu serang. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Kamu tidak paham karena kamu terlalu bodoh. MEM mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Allah, 100% manusia. Mantap sekali. Mantap. Thank you Pak M. Anda pintar. Mantap. Anda cerdas sekali. Saya menyembah Yesus ya. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. A few moments later. Setelah Pendeta Muriwali atau yang sering disapa MYM babak belur disikat Ustadz Juma dalam debat ketuhanan Yesus, Pendeta MYM terbang ke Belanda dan di sana dia bertemu dengan Paul Jang, sang pembenci Islam. Mereka ngobrol dengan akrab. Mungkin pertemuan ini mau menggalang kekuatan atas semakin berbahayanya YouTuber dan debater Muslim bagi iman kekristenan. A few moments later. Jadi Paul Zhang pernah bilang akan bertemu dengan saya. Nah, saya mau lihat nanti di link video ini, nanti saya akan kirimkan ke WA-nya. Dia berani nggak ketemu saya ya di Belanda ya. Ya, saya mau lihat nanti dia berani apa enggak ya. Mereka pun bertemu di salah satu kafe di Belanda. Saya akan mengingatkan kembali, memperkenalkan kembali ada Muriwali Yanto di sini dan juga Paul Zhang. Oke, saya serahkan langsung ke Pak Muriwali. Ya, mungkin bisa diputar Pak, biar ketok wajahnya musuh saya ini. Ya, baik. Saudara, ini tidak berarti bahwa saya berdamai dengan Paul Zhang ya. Cuman Nggak bisa. Langit dan bumi lenyap, tapi kita tetap harus. Jadi gini saudara ya. Paul Zhang ini musuh saya. Ya, jelas saya katakan dalam video yang lalu dalam 3 hal. Yang pertama dalam hal teologi, terutama dalam doktrin Trinitas. Yang kedua, bagaimana menyikapi Islam yang saya anggap dia sangat-sangat ekstrim ya, ketika memaki-maki, dan bagi saya itu hanya mengejek dan menghina. Lalu yang ketiga juga pandangan kami terhadap negara ya, yang saya anggap juga Pak Paul ini ekstremis ya. Misalnya begitu gampang mengatakan Papua akan merdeka, Sangir Talaut akan merdeka, Mentawai akan merdeka begitu ya. Ya, jadi kami musuhan, ya ini musuh saya ini, ya. Tetapi sebagai orang Kristen, ya tetap saja kita mempunyai satu standar yang ditegakkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kita harus mengutamakan kasih, ya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, ya, untuk mendoakan bagi mereka yang menganiaya kamu, katanya. Nah, itu yang menjadi dasar bagi orang Kristen untuk menyikapi segala hal ya. Ajaran ini memang bagus, sangat luar biasa.
Di Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apakah ajaran ini bisa dilaksanakan? Mari kita lihat di Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Di sini Yesus protes. Kenapa Yesus tidak memberi pipi kirinya ketika pipi kanannya ditampar? Karena ajaran itu sulit dilaksanakan. Yesus sendiri tidak bisa melaksanakan itu. Kemudian kita ke Paulus. Di Kisah Para Rasul 23 ayat 2 sampai 3. Paulus juga ditampar oleh orang-orang yang berdiri dekat Paulus. Apa kata Paulus? Paulus bahkan membalas tamparan itu dengan makian. Paulus mengatakan, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Nah, itulah buktinya ajaran ini sulit dilaksanakan. Kalau Islam rasional, tidak ada ajaran yang kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, tidak ada. Di Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau kamu dijalimi, balas penjaliman itu. Kalau kamu diperangi, perangi yang memerangimu. Kalau kamu ditampar, tampar yang menampar dirimu. Tetapi jangan memulai duluan. Kamu hanya akan bereaksi terhadap gangguan terhadap dirimu. Tapi itu juga jangan melampaui batas. Itulah ajaran Islam, ajaran yang sangat rasional. Ya, ini sebagai orang Kristen ya, apapun itu nggak boleh mengganjal kita untuk menunjukkan kasih ya, untuk menunjukkan ya mungkin bahkan kita anggap mungkin orang yang beda iman sama kita persaudaraan secara umum. Ya, saya kira itu ya. Betul, bahkan dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun kita harus tetap baik ya. Bagus sekali. Tetapi bagaimana dengan 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11? Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ajaran Islam lebih mulia. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat 86, dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Kita ini orang-orang beradab. Ya, ketika kita berkonflik, sekali musuh tetap musuh, ya kan? Karena kalau pikiran kita sama, hancurlah dunia ini. Justru kita pikirannya nggak boleh sama, harus selalu berkonflik antar ideologi ini, supaya jangan kebablasan. Karena di mana ada semuanya harus sama, ya, seperti yang dilakukan oleh agama tetangga saya dulu, semua harus sama, modiar. Ya. Islam tidak memaksa siapapun. Islam juga tidak menyeragamkan apapun dengan agama lain. Dalam Al-Quran disebutkan, La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Terima kasih telah menonton channel ini sampai selesai. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat.